Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang penangkapan Anji terkait dengan dugaan keterlibatan atau pemakaian narkoba yang kemudian juga menjadi viral di media. Saya akan membahasnya di sini dari perspektif hukum. Dapatkah kemudian Anji tidak dihukum atau kemudian direhabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyalahgunaan narkoba? Baik, seperti yang diketahui bahwa Anji ini adalah seorang artis yang kemudian tertangkap tangan oleh pihak Polres Jakarta Barat, yakni tepatnya ia dibekuk di kawasan Cibubur pada hari Jumat tanggal 11 bulan Juni 2021. Untuk itu, saya akan membahasnya di sini sekali lagi dari perspektif hukum. Dapatkah kemudian Anji dibebaskan atau kemudian justru harus meringkuk di penjara atau kemudian justru harus direhabilitasi? Bahwa sebelum saya akan membahas terlalu jauh tentang apakah dapat kemudian Anji dibebaskan atau kemudian direhabilitasi terkait dengan kasus yang menjeratnya, bahwa saya harus menekankan bahwa undang-undang narkotika itu semangatnya adalah semangat rehabilitasi. Jadi berdasarkan undang-undang tentang narkotika itu menyebutkan bahwa pecandu narkotika atau bahkan korban penyalahgunaan narkotika itu wajib kemudian direhabilitasi baik secara sosial maupun secara medis. Direhabilitasi secara medis artinya ia diobati agar kemudian ia tidak kecanduan lagi terhadap jenis-jenis narkotika yang sedang ia gunakan atau akan ia gunakan. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah upaya agar bagaimana kemudian ia dapat bersosialisasi di masyarakat sehingga kemudian ia tidak dapat atau tidak lagi menggunakan jenis narkotika apapun, sehingga kemudian sekali lagi semangat yang ada dalam undang-undang narkotika kita itu adalah semangat rehabilitasi, sehingga kemudian kalau penjara kita penuh atau rutan kita penuh itu sebenarnya tidak sesuai dengan semangat yang ada atau yang menjadi inti dari penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang. Jadi upayanya sebenarnya undang-undang narkotika kita itu lebih kepada semangat agar kemudian bagaimana caranya para pengguna narkoba, para pengguna narkotik itu kemudian agar kemudian disadarkan, yakni tidak hanya melalui mekanisme pemenjaraan atau pemasyarakatan, akan tetapi juga semangatnya adalah lebih mengutamakan kepada semangat rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial. Untuk itu saya akan membahasnya di sini. Dapatkah kemudian Anji dilakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Saya akan membahasnya secara rinci dan mendalam dalam program ANKAR atau analisis pakar. Yang pertama, mekanisme yang diamanatkan melalui undang-undang narkotika kita itu adalah para pecandu atau korban dari penyalahgunaan narkoba itu diberikan hak serta kewajiban bagi mereka untuk kemudian melaporkan kepada institusi yang berwenang, dalam hal ini adalah BNN atau institusi lainnya yang ditunjuk, untuk kemudian menerima aduan atau laporan terkait dengan adanya seseorang yang kemudian kecanduan untuk memakai narkotika dan obat-obatan terlarang. Tentu mekanisme dan tata cara pelaporan yang seperti saya katakan tadi adalah mekanisme yang paling baik, mekanisme yang paling disarankan oleh undang-undang, yakni apabila ada seseorang maupun keluarga saudara maupun anak saudara untuk kemudian dapat dilaporkan kepada institusi berwenang agar kemudian institusi berwenang tersebut dapat melakukan asesmen dan pada akhirnya melakukan rehabilitasi baik secara medis dan sosial terkait dengan apa yang dialami oleh seseorang maupun anak saudara maupun keluarga saudara, sehingga kemudian aparat yang berwenang dapat melakukan langkah-langkah
terbaik bagi yang bersangkutan, yakni berupa langkah rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis terhadap yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan dapat pulih dan tidak lagi menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang. Tentu mekanisme yang pertama ini itu tidak dapat dikenakan kepada Anji, karena memang Anji adalah seseorang yang tertangkap tangan. Ia tidak melaporkan sebelumnya, ia tidak melakukan asesmen sebelumnya, akan tetapi ia tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum. Yang kedua, bagi mereka yang kemudian tidak melakukan pelaporan sebelumnya, akan tetapi kemudian dilakukan penyelidikan atau bahkan kemudian tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum, maka tentu aparat penegak hukum memiliki dua pilihan, yakni melanjutkan ke proses hukum atau kemudian dapat dilakukan asesmen sehingga kemudian dapat direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi. Tentu hal ini dapat terjadi atau dapat dilakukan kepada Anji kalau memang kemudian Anji ini bukan merupakan sindikasi atau bukan merupakan pengedar terhadap narkotika yang digunakan atau yang ditemukan. Tentunya aparat penegak hukum harus melakukan asesmen terlebih dahulu dengan bekerja sama dengan pihak kesehatan atau bahkan justru bekerja sama dengan BNN setempat untuk kemudian melakukan asesmen apakah Anji dapat kemudian dilakukan rehabilitasi dengan atau tanpa melalui proses pengadilan. Tentu proses asesmen yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan bekerja sama dengan BNN dan pihak rumah sakit kesehatan tertentu itu harus secara objektif kemudian menilai apakah Anji dapat atau tidak kemudian dilakukan rehabilitasi baik sosial maupun medis. Untuk itu di sini diperlukan profesionalisme dari aparat penegak hukum maupun dari aparat lainnya yang berkaitan, dalam hal ini adalah petugas kesehatan maupun BNN setempat yang memang diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan asesmen. Untuk itu saya kira terhadap NG itu masih dimungkinkan untuk dilakukan proses rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial apabila kemudian aparat penegak hukum yang bekerja sama dengan BNN dan tenaga kesehatan itu kemudian merekomendasikan bagi NG untuk tidak dilakukan proses hukum karena memang NG misalnya adalah seseorang atau pihak yang bukan merupakan sindikasi dari jenis-jenis narkoba yang digunakan oleh NG tersebut. Untuk itu menurut saya ini pilihan yang kemudian harus dilakukan oleh NG sehingga kemudian NG tidak perlu kemudian dilakukan proses di pengadilan sehingga dapat langsung kemudian direhabilitasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, tentu NG dapat dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya atau kemudian harus menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang ada kalau kemudian NG tersebut adalah dinilai oleh penyelidik maupun penyidik adalah seseorang yang termasuk kategori sindikasi atau kemudian NG dinilai oleh penyidik misalnya merupakan seseorang yang bagian dari sindikasi narkoba. Dalam hal ini misalnya NG adalah seseorang yang aktif dalam menggunakan narkoba dan juga menyebarkan jenis-jenis narkoba tertentu kepada pihak-pihak lainnya sehingga kemudian NG harus dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tentu dalam proses peradilan ini hakim dapat menilai kemudian apakah memang NG betul seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu kemudian hakim harus membuktikan apakah NG adalah patut untuk kemudian dilakukan penegakan hukum, dalam hal ini adalah dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tentu selain itu, majelis hakim harus menilai apakah NG wajib direhabilitasi atau tidak. Itu juga berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan oleh aparat penegak hukum yang kemudian dibuktikan di pengadilan. Apakah misalnya kalau ditemukan dalam bentuk narkoba kurang dari 5 gram sehingga kemudian dapat bagi majelis hakim untuk kemudian memberikan rehabilitasi kepada NG tersebut. Untuk itu saya kira apabila kemudian sudah diajukan
kepada proses pengadilan, maka tentu menjadi hak dan tanggung jawab dari hakim untuk memutuskan apakah kemudian NG patut untuk dilakukan rehabilitasi atau tidak. Tentunya berbagai kriteria itu sudah ditentukan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, apakah barang bukti yang ditemukan terkait jenis narkoba yang dilakukan oleh NG itu misalnya kalau misalnya ganja kurang dari 5 gram, maka tentu dapat bagi majelis hakim untuk kemudian memberikan putusan rehabilitasi kepada NG sebagai pengguna, tentunya bukan sebagai sindikasi narkoba. Itulah 3 hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.